Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zara Gustin. Saya magang hari kedua di Bimba AIUEO Nusa Loka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atas tema kurikulum dasar kedua mengenai metode individual system. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Jawabannya, proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Metode individual system itu mempunyai pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena nggak mungkin proses belajar itu dapat bertahap jika tidak menerapkan metode individual system. Dengan adanya metode ini, motivator dapat mengetahui karakter anaknya masing-masing dan sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai yaitu proses belajarnya secara bertahap atau small step system. Keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Jawabannya, peran guru sebagai motivator, yang dimana guru selalu memberikan motivasi pada anak melalui pemberian reward serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan peran dari murid itu sendiri berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya itu metode individual system dari segi perbandingannya sedikit, sedangkan classical system dari segi perbandingannya banyak, dan dari segi materi metode individual system itu berbeda-beda, sedangkan classical system itu beragam materinya. Dari segi kurikulum pun berbeda. Dalam metode individual system, kurikulumnya menyesuaikan dengan kemampuan dari anak tersebut, sedangkan classical system kurikulumnya sudah ditentukan dalam individual system. Dalam individual system, sumber belajarnya anak-anak, dan classical system sumber belajarnya dari guru. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya yang pertama, motivator harus mengenali karakter anak didiknya masing-masing. Itu fungsinya agar motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak didiknya masing-masing. Yang kedua, motivator harus mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan yang anak sukai sehingga anak tertarik untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang ketiga, satu langkah ada di depan anak agar motivator dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan minta anak untuk mengerti motivator, tapi motivatorlah yang harus mengerti dan memahami anak. Yang keempat, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap harinya dan setiap saat. Pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya itu proses belajarnya itu akan bertahap atau small step system. Pertanyaan ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Proses belajarnya tidak akan bertahap. Yang B, jawab pertanyaan mengenai metode variation skill. Pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill itu sendiri mempunyai arti kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. Anak pun mudah bosan dan mudah teralihkan dengan yang lainnya. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik dan bersemangat antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Jadi dengan adanya variation skill ini, anak ini nggak merasa bosan dalam belajar, terus dia semakin tertarik untuk mengetahui bermain sambil belajar itu menyenangkan atau tidak, bertahap atau tidak, bervariasi atau tidak. Jadi adanya variation skill ini membuat anak tidak bosan, tidak mudah bosan. 4. Sebutkan 3 aspek belajar. 1. Aspek kognitif, kedua aspek afektif, ketiga aspek psikomotorik. Pertanyaan kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif?
kegiatan yang berhubungan dengan kerja otak atau kecerdasan. Contohnya kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif yang berhubungan dengan berdialog, bernyanyi, berdongeng, dan bercerita. Kegiatan yang nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yang termasuk aspek psikomotorik terbagi menjadi dua, ada psikomotorik halus dan kasar. Kalau halus itu kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan jari tangan, misalnya kita mewarnai atau menarik garis. Psikomotorik kasar itu yang berhubungan dengan penggunaan tangan dan kaki seperti melempar dan menari. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan memvariasikan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik atau yang biasa dikenal teori Bandul, yang dimana kegiatan utamanya adalah kegiatan baca-bacaan, kegiatan selingannya yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Pertanyaan yang C. Teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Jawabannya itu the law of effect, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Jika kita merasa kegiatan itu menyenangkan, maka ada hukum akibatnya. Kita akan mengulang kegiatan itu tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? The law of exercise, ketika seseorang semakin mengulang atau semakin banyak berlatih, maka akan semakin mampu dan semakin menyenangkan. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? The law of readiness atau hukum kesiapan, ketika seseorang semakin mampu dan semakin menyenangkan, maka akan semakin banyak dampaknya membuat tumbuh minat yang menggelora atau minat kuadrat jalan sendiri pada anak. Hukum kesiapan pada anaknya itu ketika anak itu mampu gitu, semakin mampu, semakin menyenangkan, maka akan semakin siap dampaknya, tumbuh minatnya, menggelora atau minat kuadrat sendiri itu dari anak. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, salah kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.